Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Purnamasari Saya Aisyah Syafira dari kelas 12 ingin mempraktekkan tugas dari Sejarah Kebudayaan Islam tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Berikut tugasnya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Seperti Al-Khawarizmi menentukan angka 0, Al-Farazi penemuan astrolabe, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis syahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. Berdasarkan bukti sejarah tersebut, nilai keteladanan untuk menajukan ilmu pengetahuan masa kini adalah pemerintahan harus berperan aktif dalam memberi penghargaan terhadap jasa para ilmuwan. Pada masa pemerintah dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditunjukkan para khalifah pun terlihat jelas. Para khalifah yang memimpin turut mendukung perkembangan ilmu dengan kebijakan-kebijakan. Alhasil, penduduk berduyun-duyun mendatangi tempat-tempat menuntut ilmu, sementara para ilmuwan memiliki kedudukan penting dan derajat yang tinggi. Dengan demikian, ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Islam semakin luas dan berkembang. Menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan ilmiah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi penduduk Daulah Abbasiyah. Hampir di setiap majelis hingga tempat-tempat umum seperti pasar, para ilmuwan menyampaikan pengetahuan mereka miliki. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan kekhalifahan. Gencar membangun Baitul Hikmah atau pusat pengetahuan yang sekaligus menjadi perpustakaan. Pada episode ini, perpustakaan telah berfungsi layaknya sebuah universitas di masa sekarang. Perkembangan lembaga pendidikan ini menjadi salah satu cermin pusatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 hari. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 hari, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan pun semakin beragam, mengikuti perkembangan. Ilmu yang berkembang pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, ilmuwan-ilmuwan Muslim, beserta ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah, adalah sebagai berikut. Ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran ilmu tafsir yang terus digunakan hingga sekarang, yaitu tafsir Bil Al-Mansur yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat, dan tafsir Bi Ar-Rayyi yang berpijak pada logika daripada nas syariat. Sementara tokoh ilmuwan dalam bidang tafsir adalah Ibnu Jarir Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mupatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Filsafat Islam. Perkembangan filsafat Islam dimulai saat penerjemahan filsafat Yunani dalam bahasa Arab sekaligus diadakan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan Muslim dalam ilmu filsafat Islam adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rosid, Abu Bakar Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Abu Bakar Muhammad bin Asayyik Ibnu Bajjah. Ilmu hadis. Beberapa karya para ilmuwan Muslim terkenal dalam bidang ilmu hadis adalah sebagai berikut. Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari. Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim. Sunan Abu Daud disusun oleh Imam Abu Daud. Sunan At-Tirmizi disusun oleh Imam At-Tirmizi. Sutat An-Nasai disusun oleh Imam An-Nasai. Ilmu fikih. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul para ulama ahli fikih yang menjadi andalan bagi umat Islam dalam menjelaskan persoalan fikih. Beberapa di antaranya adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmuwan termasyhur dalam bidang ini adalah Wasal bin Nota, Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Al-Ghazali, Abu Husail Al-Alaf, dan Ad-Dam. Ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara bertakarub dengan benar kepada Allah.
Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Al-Ghazali, Al-Qushayri, dan Syahababuddin. Ilmu tarik sejarah termasuk cabang ilmu yang mengalami perkembangan terus-menerus. Para ilmuwan muslim dalam bidang ilmu tarik adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Khatib Baghdadi, Ibnu Hayyan, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun. Ilmu kedokteran dalam Islam dikenal dengan nama atib. Orang-orang barat bahkan juga menuntut ilmu di universitas milik umat Islam. Para dokter muslim yang terkenal adalah sebagai berikut. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak dokter Islam. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai bapak kimia. Ar-Razi, karyanya berjudul Al-Hawi yang membahas tentang campak, cacar. Ilmu geografi berkembang seiring dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam serta pandangan. Pada saat itu, sering diadakan perjalanan ilmiah juga perjalanan untuk pesiar. Dan pengetahuan yang diperoleh akan dituangkan ke dalam kitab. Beberapa ilmuwan dalam bidang geografi adalah Al-Muqaddasi, Yaqut Al-Hamawi, dan Ibnu Khardazabah. Ilmu bahasa pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Ilmu bahasa yang berkembang meliputi ilmu nahwu, saraf, ma'ani, bayan, dan badi. Ilmu matematika juga berkembang pesat dan melahirkan tokoh-tokoh sebagai berikut. Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Sibawayhi, Muaz al-Ber, dan Al-Kisai. Ilmu astronomi atau falak adalah ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, dan bahwa orbit planet adalah edaran eliptik, bukan sirkular. Ibnu Rashid, ilmuwan yang menentang paham astronomi oleh Ptolemeus Ibnu Bajar, yang mengemukakan gagasan adanya galaksi Bima Sakti. Planet-planet beberapa contoh dalam bidang ini adalah sebagai berikut. Ibnu Hitam, ilmuwan muslim pertama yang mengubah konfigurasi Ptolemeus. Abu Ishaq Az-Zakali menemukan Al-Khawarizmi, penemuan angka 0, dan dikenal sebagai Bapak Al-Jabar Umar bin Farukan Banu Misa. Terima kasih telah menyaksikan.